Isak tangis kerabat sambut kedatangan jenazah TKI yang diperkosa dan dibunuh di Malaysia. Cegah penyebaran COVID-19, wisatawan jalani tes antigen sebelum masuk ke lokasi wisata. Kami hadirkan informasi nikmatnya makan durian langsung di kebunnya. Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Stefani Patricia. Ya Stefani, informasi apa saja yang akan kita sampaikan nanti? Ya, terima kasih Wilson dan juga pemirsa. Hari ini kami juga akan mengupdate terkait informasi pembatasan masuknya warga negara asing ke Indonesia. Dan pemirsa, inilah iNews siang selengkapnya. Tawuran antara dua kubu remaja terjadi di Medan, Sumatera Utara. Saling lempar petasan dan mercon membuat sejumlah bocah di bawah umur terluka di bagian kepala. Suasana kian memanas. Aksi lempar batu hingga petasan terus dilakukan sekumpulan pemuda ini di area Taman Makam Pahlawan Belawan Lama, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Aksi bentrokan berhenti setelah petugas dari Polres Pelabuhan Belawan tiba dan melepaskan sejumlah tembakan ke udara. Polisi mengamankan sejumlah senjata tajam yang dibawa pelaku tawuran. Sedikitnya 5 korban terluka akibat lemparan di bagian kepala, termasuk seorang bocah di bawah umur. Isak tangis kerabat menyambut kedatangan jenazah TKI berinisial KHS di Asahan, Sumatera Utara. Korban adalah tenaga kerja wanita ilegal yang diperkosa dan dibunuh di Klang, Malaysia. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah KHS di kampung halamannya di Desa Simpang 4, Asahan, Sumatera Utara. Ibu korban tidak menyangka sang putri kesayangan pulang dalam keadaan sudah tak bernyawa. KHS, tenaga kerja wanita ilegal, ditemukan tewas di dalam kontrakannya di Klang, Malaysia. Korban diduga diperkosa dan dibunuh oleh seorang pria saat korban ditinggal sendiri ketika sang kakak keluar membeli nasi. Kami pun mohon kepada kakaknya dan temannya itu segeralah untuk dipulangkan. Kami berharap juga kepada pihak-pihak pemerintahan Malaysia, pemerintahan Indonesia untuk berpartisipasilah atau sumbangsi kepada keluarga duka ini. Pihak Pemkab Asahan berkoordinasi dengan perwakilan di Malaysia untuk memulangkan kakak korban yang saat ini masih berada di Malaysia. Tidak ada, karena ini semua kan tidak punya surat-surat resmi. Jadi disitulah kendalanya. Usai disolatkan, jenazah korban dikebumikan di pemakaman umum Kota Tanjung Balai. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang paman di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tega mencabuli 2 keponakannya yang masih di bawah umur. Kedua korban pergi bersama pelaku sebelum dilaporkan hilang. SW dan RF, kakak beradik yang masih di bawah umur ini, menjadi korban pencabulan. Ironisnya, pelaku justru paman mereka sendiri. Aksi bejat pelaku terungkap usai kedua korban dilaporkan hilang oleh orang tua mereka. Ternyata kedua korban dibawa pamannya ke sebuah hotel di kawasan Tomba, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan sejak tahun 2018, hubungan antara pelaku dan korban ini sudah dimulai.
ya. Dan orang tua korban tidak menaruh curiga karena masih ada hubungan saudara ketika pelaku mengajak korban untuk bepergian dan sebagainya. Ya, karena diiming-imingi oleh sejumlah uang ya untuk jajan, untuk belanja, akhirnya korban mau mengikuti maksud dari pamannya ini. Pencabulan telah dilakukan pelaku sejak tahun 2018. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sebuah rumah terbakar dan menghanguskan perabotan rumah warga. Barang tak sempat diselamatkan karena rumah kosong ditinggalkan pemilik untuk berlibur. Kobaran api menghanguskan satu rumah warga di Jalan Surung, Kelurahan Kareng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain itu, perabotan dan barang berharga pemilik rumah pun tidak bisa diselamatkan karena rumah terkunci. Kebakaran terjadi pada Jumat sore saat rumah kosong karena ditinggal pemilik untuk berlibur saat tahun baru. Katanya rumah ibu kebakar. Iya. Kira-kira dari mana yang api? Nggak tahu. Semuanya tuh nggak. Pokoknya sudah semuanya. Biasanya kan saya kunci. Nggak ada apa-apa. Kira ada gangguan listrik, Bu? Ya kali. Pemadaman api terkendala mesin pompa mobil pemadam kebakaran yang rusak. Setelah diperbaiki, api pun berhasil dipadamkan dalam waktu setengah jam. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Sebangau dan Polresta Palangkaraya. Polisi meminta keterangan saksi dan mengumpulkan bukti untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anda harus berhati-hati saat meninggalkan rumah saat liburan. Karena selain kebakaran, rumah Anda juga bisa dimasuki maling. Seperti di Kota Tangerang, pelaku mencuri mobil, televisi, dan perhiasan. Maling ini dengan santai masuk ke salah satu rumah warga di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Ia bahkan berkeliling ke setiap kamar untuk mencari barang yang bisa dicuri. Dari aksi tidak terpuji ini, pelaku berinisial DM mencuri surat-surat kendaraan, 1 unit mobil, televisi, dan perhiasan. Totalnya diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Namun pria asal Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara ini tidak sadar aksinya terekam CCTV. Kejadian terjadi pada malam Natal sekitar pukul 10. Adapun tersangka yang bisa kita amankan saat ini baru 1 orang, yaitu SP alias BM. Ini warga Kapuk Muara, Gang Rawa, Blok A, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Namun ada 2 tersangka yang masih di dalam pengejaran teman-teman jajaran Satreskrim. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Barang bukti berupa gembok, STNK, dan mobil diamankan polisi. Meski hanya terlihat sendiri saat beraksi, namun ada 2 pelaku lain yang diduga terlibat dan masih diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Selain memperhatikan rumah saat ditinggal liburan, warga juga harus berhati-hati saat berada di lokasi wisata. Wisatawan harus melihat imbauan di lokasi wisata sehingga tidak menimbulkan petaka. Wisata di pergantian tahun ternyata menimbulkan petaka di sejumlah wilayah. Di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat, 5 wisatawan ditemukan tewas. Kelimanya tewas setelah perahu yang dinaiki tenggelam. Perahu tenggelam karena kelebihan muatan, seharusnya hanya 3 orang, namun diisi 8 orang. Perahu tenggelam saat para korban warga Cianjur dan Maniis akan ke bibir danau usai makan liwet bersama di libur tahun baru di kolam apung di Waduk Cirata. Jenazah korban yang sudah ditemukan pun langsung dibawa ke rumah duka. Dengan menggunakan perahu yang sangat kecil, dinaikin oleh 8 orang. Sehingga melebihi muatan. Sampai di tengah perjalanan, menjelang bibir danau kurang lebih 20 meter,
perahu tersebut oleng dan tenggelam. Di pantai Cibobos, Desa Karangmulia, Kecamatan Cihara, Serang, Banten, satu wisatawan ditemukan tewas karena terseret ombak. Sementara 3 rekannya berhasil selamat. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Banten untuk diperiksa. Wisatawan asal Jakarta ini tetap berenang di pantai meski ada larangan karena ombak tinggi. Hal naas juga menimpa seorang pendaki di Bukit Banama, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Yongki Asto Prayogi ditemukan tewas dengan posisi tersangkut di batang pohon. Saat ditemukan di kaki Bukit Batu, tubuhnya sudah membengkak dan menghitam. Korban hilang selama lebih dari 2 hari. Sebelumnya, Yongki sempat mengunggah foto saat berada di atas bukit ke media sosialnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bali masih menjadi idola, kawasan Ubud macet hingga 5 km. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.